Suami-suami ada yang mau punya istri 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam, ketahuilah, annan nikaha, sesungguhnya nikah itu sunnatun marghubatun, adalah sunnahnya Nabi. Wa tariqatun mahbubatun, dan juga jalan yang disenangi. Li'an nabihi, karena dengan sebab kita melakukan menikah, baqa'at tanasuli, maka akan langgeng keturunan manusia. Wa dawamat tawasuli, dan dengan nikah maka akan terdapat kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Faqad haradahu asy-syari'ul hakim, Allah dan juga Nabi itu sangat menganjurkan untuk melakukan menikah. Faqala azza min qailin, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung telah berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Yang artinya fankihu, maka nikahilah, ma di sini adalah wanita ya, taba lakum, yang baik bagi kalian, minan nisa'i, dari wanita yang kalian senangi, mathna, 2-2, wa thulatha atau 3-3, wa ruba' atau 4-4. Al-ayah. Wa qala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, sebagian dari kekuasaan Allah adalah dijadikannya untuk kamu dari diri kamu, azwajan, pasangan kamu, litaskunu ilaiha, agar engkau tenang padanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan rasa kasih sayang. Nah, untuk pengkajian kitab Fathul Izar ini mungkin segini yang saya lughahnya atau yang saya baca keterangannya. Baik, akan sedikit saya terangkan apa yang sudah saya bacakan. Tadi ada kata pertama, i'lam, harus kita ketahui, anan nikaha, sesungguhnya nikah itu adalah sunnatun marghubatun, itu adalah sunnahnya Nabi. Maksud sunnahnya Nabi di sini bukan arti hukumnya itu adalah sunnah ya, bukan arti hukumnya itu adalah sunnah. Karena di dalam keterangan lain bisa saja ditemukan, misal di dalam kitab Qurratul Uyun, bahwa hukum menikah itu kita itu tergantung melihat akan individualnya seseorang gitu. Jadi hukum menikah itu bagi seseorang mungkin saja berbeda. Bagi seseorang mungkin saja menikah itu diwajibkan. Bagi seseorang menikah itu mungkin saja bahkan diharamkan. Bisa dimakruhkan, sunnah ataupun menang. Jadi di dalam hukum menikah kita harus melihat dulu akan individu orang-orang tersebut begitu. Nah, bagaimanakah yang diwajibkan, haramkan? Jadi hukum menikah itu ada 5. Ada wajib, ada haram, makruh, sunat ataupun menang gitu. Tapi di sini saya nggak akan membahas hukum yang 5 itu ya, karena ini terlalu menyebar gitu. Karena di dalam Fathul Izar ini nggak dikatakan bagaimana hukum dari menikah. Insya Allah kalau kapan waktu saya mengaji Qurratul Uyun, saya akan membahas akan hukum menikah tersebut. Jadi artinya di sini sunnatun marghubatun adalah pekerjaan, cek orang Sunda pada melan lah gitu ya. Jadi pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu ya. Jadi bukan artinya hukumnya adalah sunnah, bukan seperti itu. Jadi sunnah di sini adalah memang menikah itu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan oleh baginda Nabi Muhammad saja, oleh nabi-nabi ataupun rasul sebelum Nabi Muhammad SAW bahkan menikah seperti itu ya. Jadi semua nabi dan rasul itu menikah
kecuali ada Nabi Yahya dan juga Nabi Isa yang tidak menikah. Tetapi misalkan contoh nih Nabi Isa, kenapa Nabi Isa juga enggak menikah? Itu karena memang ada suatu alasan. Kenapa Nabi Isa tidak menikah? Karena kan Nabi Isa itu hidup pada zaman Bani Israel gitu ya. Nah pada waktu itu, pada zaman Nabi Isa itu ada wanita-wanita Bani Israel itu tidak ada seorang pun wanita yang akhlaknya baik yang pantas untuk dinikahi oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah oleh karena itu Nabi Isa tidak menikah gitu, karena pada waktu zaman Bani Israel sekali lagi wanita-wanita akhlaknya itu sangat buruk sekali. Nah ibaratlah seperti itu, begitu kenapa alasannya tidak menikah. Tetapi rasul-rasul yang lain semuanya menikah. Bahkan ini tertera ya di dalam surat Ar-Ra'd pada ayat ke-38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sana dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri dan juga keturunannya. Sehingga pada zaman nabi-nabi sebelumnya pun sangat menganjurkan sekali kepada umat-umatnya untuk melakukan menikah. Begitu. Jadi udah paham ya yang tadi dikatakan sunnatun marhubatun di sini. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa thariqatun mahbubatun, dan juga menikah itu adalah jalan yang disenangi. Menikah itu kan ibadah. Nah, ibadah yang disenangi apa ya? Ibadah yang disenangi itu nikah. Karena kalau kita berbicara ibadah, kebanyakan baru dengar aja katanya ibadah, kebanyakan orang itu udah males banget mendengar kata ibadah gitu. Ya karena namanya juga ibadah gitu, pasti akan dihalangi, dirintangi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, dengan hal yang ya gak menyenangkan gitu kalau di dalam ibadah, kecuali bagi orang-orang yang memang hatinya udah merasa dekat dengan Allah gitu, maka tidak akan ada rasa keterpaksaan ketika kita melakukan ibadah gitu ya. Kalau kita kan berbicara ibadah misalkan tahajud gitu, atau berbicara membaca Al-Quran, itu udah kebayangnya males gitu untuk melakukan ibadah seperti itu. Jadi kebanyakan orang untuk melakukan ibadah itu ya males gitu kan ya. Dan banyak lagi berbagai alasan lainnya. Tetapi ada ibadah yang kebanyakan disenangi oleh orang-orang. Apa ibadahnya yang kebanyakan disenangi oleh orang-orang? Ya ini, nikah gitu. Kebanyakan orang yang belum menikah, misalkan pemuda gitu ya, atau para gadis, coba pada pengen gak nikah? Pasti jawab itu pada pengen nikah. Jadi memang menikah itu adalah ibadah yang memang disenangi oleh kebanyakan orang gitu. Kayak apa ya? Kayak ibadah haji loh. Kayak ibadah haji. Kalau orang yang udah mampu untuk melakukan ibadah haji gitu kan, ataupun mau ibadah haji yang wajib ataupun yang sunnah, misalkan umroh gitu, kebanyakan tuh orang-orang tuh pada mau melakukan ibadah haji. Gak tahu kenapa pada mau. Oleh karena itu kan di dalam ibadah haji pun sehingga diakhiri dengan ikhlas gitu. Ibadah haji kan itu jelas sekali ikhlasnya karena Allah. Karena apa? Karena saking susahnya di dalam melakukan ibadah haji itu ikhlas karena Allah. Karena ya begitulah kebanyakan orang tuh pengen kan untuk melakukan ibadah haji. Nah, jadi sekali lagi menikah itu adalah wa thariqatun mahbubatun, ibadah yang memang kebanyakan itu disenangi gitu. Li'anna bihi, dengan kita melakukan menikah baqa'atan nasuli, maka akan langgeng tuh keturunan manusia di muka bumi ini. Ya dengan menikah kan kita mempunyai anak gitu kan, sehingga kita punya anak, nanti anak kita punya lagi anak karena udah nikah, jadi kita udah punya cucu gitu ya, dan seterusnya, sehingga alhamdulillah peradaban manusia di muka bumi ini bisa langgeng dikarenakan ada pertikahan tersebut. Wadawamat tawasuli, dan dengan nikah itu akan terjalin kesinambungan antara satu dengan yang lain. Iya kan kita menikah nih,
dengan orang lain kan gitu. Kita awalnya nggak kenal sama suami kita. Kedekatan bahkan bukan hanya dengan suami saja kan, kita menikah kan suami kita punya keluarga, punya ibu bapak, punya adik, punya kakak, punya bibi, punya uwa, sehingga terjalin antara kedua keluarga, antara keluarga istri dan juga keluarga laki-laki, sehingga ada terjalin kesinambungan antara kedua belah pihak keluarga begitu. Jadi kita yang tadinya kepada mertua kita yang tadinya bukan siapa-siapa sehingga berubah menjadi ibu dan bapak kita. Kemudian kita jadi mempunyai kakak ipar, jadi mempunyai adik ipar. Dengan apa itu? Dengan berkahnya kita melakukan menikah seperti itu. Jadi begitu artinya wadawamat tawaswili. Kemudian faqad haradahu asyari'ul hakim. Allah dan juga Nabi itu sangat menganjurkan untuk melakukan menikah. Di lafad haradahu. Lafad haradahu ini artinya adalah menganjurkan. Nah, ini bahasa haradahu ini memang ini kalau kita lihat dari nisbat hukum, menikah itu kan bukan sesuatu yang diwajibkan. Yang udah tadi katakan kan, menikah itu kan bisa saja bagi seseorang wajib, haram, makruh, sunnah ataupun menang. Jadi bukan mutlak hukum menikah itu adalah wajib. Berbeda kalau kita berbicara dengan sholat gitu kan. Kalau sholat ya memang diwajibkan bagi setiap orang yang mukallaf begitu. Baik dia dalam keadaan sakit pun tetap kan kita melakukan sholat. Nah itu berarti udah mutlak banget hukumnya adalah wajib. Nah kata dari haradahu ini itu dianjurkan gitu. Dianjurkan jadi seperti mubalaghah lah kalau para santri bilang. Artinya dibangetkan. Dianjurkan sekali lah begitu jadi bahasanya. Jadi dianjurkan banget lah gitu, dianjurkan sekali. Walaupun hukumnya itu adalah bukan wajib mutlak, yang dianjurkan banget sekali. Nah itu kalau para santri bermakna di dalam lafaz harradahu. Jadi sangat dianjurkan sekali oleh Allah dan juga Rasulnya untuk kita melakukan menikah. Diperkuat di dalam ayat Al-Quran yang menjadikan dalilnya ada di dalam surat An-Nisa misalkan. Di sini dikatakan fankihu, artinya fankihu adalah maka nikahilah, maka nikahilah. Kalau santri berkata lafad fankihu, kalau ditanya itu sirohnya apa? Sirohnya itu adalah fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar itu adalah artinya kata perintah. Begitu. Jadi maka nikahilah, seolah-olah ini adalah kata perintah dari Allah dan juga Rasulnya, maka nikahilah. Di sini adalah wanita matoba lakum minan nisa'i, dari wanita yang baik bagi kalian, dari wanita minan nisa'i, dari wanita yang kalian senangi ataupun yang kalian sukai. Kalau bahasa kita mah mungkin anu dipika bogoh gitu ya. Jadi yang baik menurut kita. Kata yang baik itu sebetulnya sih itu tergantung kepada penilaian kita masing-masing gitu ya. Menurut kita wanita yang baik itu seperti apa? Seperti kita melihat kepada seseorang wanita yang cantik, wanita yang tampan kan gak bisa selaras disamakan begitu ya. Artinya mungkin menurut saya yang tampan itu yang hitam mungkin, yang tampan itu justru yang putih mungkin, itu kan beda-beda penilaian. Nah jadi wanita yang disenangi oleh kita, yang baik menurut agama dan yang disenangi oleh kita ya tentu itu keinginan manusia itu berbeda-beda seperti itu. Masna wasulasa waruba, mau punya istri 2 boleh. Menurut agama ini ya, para wanita ini menurut agama jelas loh di dalam Al-Quran. Mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 4 boleh.
Ini sebetulnya kalau berbicara dengan surat An-Nisa ini keterangannya memang di dalam kitab Fathul Izar ini hanya dikatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Mau punya istri 2, 3, 4 itu boleh. Tetapi ini ada ayat loh selanjutnya, hanya di sini enggak ditulis ayat selanjutnya. Sehingga para pendengar wanita agak rancu gitu ya mendengar kalimat mau punya istri 2, 3 dan ataupun 4. Kenapa nggak diteruskan ayat ini? Karena gini ya, kenapa di dalam kitab Fathul Izar ini hanya ditulis referensinya sampai waruba saja? Karena kan ini berbicara karena kan ini sedang berbicara menganjurkan kita untuk melakukan menikah kan. Tadi kan awalnya ini berbicara tentang menganjurkan menikah. Mana dalilnya? Ya ini dalilnya, fankihu, maka nikahilah gitu. Sehingga dengan sampai kata waruba pun sudah cukup, karena memang yang mau dibahas adalah maka nikahlah kan, seperti itu. Sedangkan untuk kelanjutannya, kalau kalian merasa tidak sanggup untuk berlaku adil, misalkan punya istri 2, 3 ataupun 4, fawahidah, maka ya satu saja gitu. Nah, untuk ayat selanjutnya itu akan beda lagi pembahasan, karena kan di sana dikatakan kalau kamu gak merasa sanggup adil, nah itu udah lagi beda keterangan. Nah itu nanti akan mengatakan keterangannya mungkin seperti apa hak istri, apa hak suami, apa kewajiban istri, apa kewajiban suami, seperti itu. Nah, nanti akan berbeda lagi hukum yang akan diterangkan. Kan ini tadi lagi menerangkan, menganjurkan kita untuk melakukan menikah, ya udah sampai ayat begini pun cukup, seperti itu. Jadi udah paham ya kenapa musannif yang mengarang ini kitab tidak melanjutkan ayat sampai fawahidah seperti itu. Karena takutnya tuh para perempuan kalau nggak selesai nerangin ini takutnya agak sedikit rancu nih katanya. Misalkan gitu ada hadis seperti itu. Baik, masih ada satu dauhan Allah Ta'ala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ini dengar nih artinya ya, dengar artinya. Sebagian dari kekuasaan Allah adalah dijadikan untuk kamu dari diri kamu. Kalau misalkan saya adalah seorang laki-laki begitu ya, kalau saya adalah seorang suami, sebagian dari kekuasaan Allah dijadikan untuk kamu, menunjuknya ke sini ya, artinya kepada suami ya, dijadikan untuk kamu dari diri kamu, dijadikannya untuk kamu dari diri kamu. Apa maksudnya ini? Jadi ini menerangkan ketika Siti Hawa dibuat oleh Allah itu dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Jadi Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya maaf. Jadi Siti Hawa itu dibuat atau diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Tetapi ini tidak bisa dijadikan hujah hukum yang mutlak. Artinya misalkan gini, kalau misalkan seorang istri gitu yang dikeresain oleh Allah misalkan menikah 4 kali gitu ya. Sehingga wanita itu bertanya, saya menikah 4 kali, kalau gitu saya tulang rusuknya dari suami yang mana? Gitu kan. Bisa saja kan ada timbul pertanyaan gitu ya dari wanita seperti itu begitu ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan hujah secara mutlak. Hanya adalah secara keumumannya itu adalah seperti itu gitu. Kalau diibaratkan contoh yang lain misalkan gini, ada keterangan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa wanita itu pemimpin bagi wanita. Berarti kan yang namanya pemimpin itu menandakan bahwa laki-laki itu lebih mulia daripada wanita. Tetapi ini nggak bisa dijadikan secara afrodiyah, artinya tidak bisa dijadikan hukum untuk
pasti seperti itu untuk seseorang laki-laki itu lebih daripada wanita gitu. Kalau misalkan ada laki-laki nih sekarang gitu ya, terus kalau dibandingkan dengan Siti Khadijah, lebih mulia mana? Ya tentulah lebih mulia siapa? Lebih mulia Siti Khadijah gitu daripada laki-laki pada zaman sekarang misalkan gitu. Kalau dibandingkan dengan Siti Fatimah Zahra, kalau dibandingkan dengan Siti Rubi'atul Adawiyah, itu lebih mulia siapa? Ya lebih mulia beliau-beliau lah gitu ya. Karena beliau-beliau lah seorang wanita waliullah seperti itu. Hanya saja kebanyakan ataupun keumumannya seperti itu. Nah, ibaratnya kurang lebih lah seperti itulah ya. Jadi maksudnya dari untuk kamu dari diri kamu itu adalah itu gitu ya. Karena kalau yang bisa kita ambil hikmah dari ini gitu, kenapa Siti Hawa itu dibuat dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam, kenapa tidak dari tulang kakinya misalkan, ataupun kenapa tidak dari tulang punggungnya Nabi Adam alaihi salam misalkan. Karena ya kalau misalkan Siti Hawa itu dibuat dari tulang punggungnya Nabi Adam, berarti kan beban seorang wanita itu akan terasa lebih berat. Sedangkan kan dari keterangan yang menjadikan tulang punggung keluarga itu siapa? Ya suami kan. Seperti itu. Yang wajib mencari ipekah siapa? Kan suami kan. Karena itulah wanita itu tidak dibuat dari tulang punggungnya gitu. Kenapa enggak tulang kaki misalkan? Karena kan kalau dibuat dari tulang kaki, karena kan secara logika kaki itu tempat kita selalu menuju kemanapun kan kita menggunakan kaki. Suami mencari nafkah, suami mencari kemaslahatan yang lain menggunakan kakinya. Kalau begitu nanti terasa akan beban lebih berat bagi seorang istri. Karena itulah wanita dibuat dari tulang, artinya Siti Hawa itu dibuat dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk kan adanya di dalam untuk kesinambungan misalkan jantung ataupun organ-organ tubuh yang ada di dalam Nabi Adam itu, dari organ-organ dalamnya gitu ya, untuk melindungi itu tulang rusuknya itu. Jadi ini menandakan kalau tulang rusuk itu kan akan mudah sekali patah gitu ya, akan mudah sekali patah. Ya memang sesuai dengan tabiat wanita gitu. Ya karena wanita kan 80% itu lebih tinggi akan emosionalnya, artinya akan hatinya seperti itu. Berbeda dengan laki-laki, justru laki-laki itu 80% menggunakan logika akalnya. Ya begitulah Allah ciptakan. Perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi antara suami dan juga istri. Oleh karena itu kan kalau suami memberitahu kepada istrinya walaupun istrinya salah, itu kan harus benar-benar pintar gitu kan suami, agar tidak terluka hatinya sang istri. Karena ya memang begitulah sifat wanita. Tadi dari tulang rusuk yang mudah patah, sehingga kalau di papagahan mencek orang masuk babarian nyeri hati, merbai weh nangis gitu kan. Nah seperti itu ya, mungkin itulah hikmahnya gitu, kenapa Siti Hawa dibuat dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam gitu. Jadi untuk melindungi yang bagian dalam gitu. Kenapa? Jadi azwajan, pasangan kamu, litaskunu ilaiha, agar engkau tenang padanya. Tuh di sini kan juga diperjelas agar engkau tenang padanya. Maksudnya agar engkau itu siapa? Maksudnya di sini ada agar engkau itu adalah suami. Kan ketika suami di luar sana dia mencari ifkah dengan berbagai kesulitannya seperti itu kan, dengan capeknya, dengan segala kesulitannya, begitu, dengan lelahnya, begitu. Mungkin saja di dalam pekerjaannya ada kekecewaannya seperti itu. Enggak selalu mulus juga kan di dalam mencari rizki. Sehingga ketika pulang dari rumah suami, ada istri di rumahnya, istri yang bisa mententramkan, menenangkan hati dari seorang suami. Makanya di sini dikatakan litaskunu ilaiha, agar engkau tenang padanya.
Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu saling mempunyai rasa cinta dan rasa kasih sayang. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.